Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, yes. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, materi kita, ibu ingin melihat dulu anak-anak apakah di bawah mejanya ada sampah. Sekali ya. Ya, selanjutnya pertama itu Pita pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik. Pertama, ibu akan mengabsenkan anak-anak ibu terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada Afra, Hadir, Bu. Adel, Hadir, Ibu. Julma, Hadir, Ibu. Nurfadila, Bu. Dini, Pita, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Ibu. Masita. Wah, hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, sebelum memasuki materi kita yaitu keragaman budaya, ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang masih ingat dengan materi pekan lalu? Lupa, Bu. Saya, Bu. Lupa, Bu. Saya. Silakan Afra. Keragaman suku, Bu. Apa itu keragaman suku? Sukunya banyak-banyak, Bu. Sukunya ada beragam. Ada banyak suku di Ya, coba sebutkan kita. Jawa, Aceh, Bu. Nah, ada. Melayu. Wah, masih ingat ya? Ya, Nah, Bu. selanjutnya itu ada di sini yaitu keragaman budaya. Nah, sebelum masuk ke sini, apa sih kira-kira apakah ada anak-anak yang tahu apa itu budaya? Budaya, nggak tahu, Ibu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Kan Bu. belum belajar. Nah, jika anak-anak belum tahu, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Budaya ini adalah ciri khas dari sebuah budaya ataupun suku seseorang. Kita kan sudah mempelajari apa itu suku. Nah, suku itu masih berkaitan dengan yang namanya budaya. Yang misalnya suku apa kita ambil? Suku Aceh. Nah, budaya Aceh itu apa aja sih? Ya, yang pertama itu ada budaya bersejuk padi, kenduri laut, kenduri belang, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk pada pengertiannya. Nah, di sini ada pengertiannya yaitu keragaman budaya. Keragaman budaya adalah sebuah keragaman atau perbedaan dalam hal kebudayaan di suatu wilayah atau negara. Nah, seperti yang Ibu bilang, setiap budaya itu berbeda-beda. Misalnya, ketika pernikahan ada pernikahan Aceh dan Jawa, pasti kalau Jawa tuh ada yang dihias di sini kan di dalam di situ beda. Kalau Aceh kan pakaiannya beda juga, itu juga sudah berbeda. Nah, selanjutnya itu, nah di sini pentingnya keragaman budaya. Ngapain sih kita belajar budaya itu? Nah, yang pertama itu memperkaya pengetahuan. Seperti yang tadi Ibu pertanyakan, apakah anak-anak ada yang tahu budaya? Yang jelas anak-anak belum mengetahui apa itu budaya. Nah, yang kedua itu meningkatkan toleransi. Dengan kita mempelajari budaya dan keragaman suku, kita akan dapat meningkatkan toleransi. Seperti apa? Misalnya yang pertama, ada di sini yang suku Aceh. Tidak juga. Julma. Nah, Julma kan suku Aceh, terus rata-rata di sini orang Jawa gitu ya kan. Nah, di sini itu pasti kita harus saling menghargai, misalnya dari pakaian ataupun kebiasaan-kebiasaan yang cukup berbeda. Nah, selanjutnya itu ada mendorong kreativitas. Kenapa sih dengan mempelajari keragaman budaya itu kita dapat mendorong kreativitas kepada diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu kita dapat membuat kayak pakaian adat ataupun lukisan-lukisan pakaian adat, sehingga kita bisa kayak membuat desain, sehingga ketika membuat pakaian adat itu kan pakai desain kita sendiri, kita akan berpikir kreativitas. Selanjutnya di sini ada contoh keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama itu kita bisa melihat pakaian pernikahan adat Aceh. Siapa yang kenal di situ? Oh iya, siapa itu? Iya Bu, wah kenal juga ya.
Ada Aceh Kalimantan. Benar sekali. Langsa Bu, rumahnya. Iya, Langsa dekat ya. Iya. Nah, yang kedua itu ada rumah adat. Boleh nggak sih, ada nggak yang tahu penjelasan kenapa sih rumah adat tuh ada yang di bawah gininya terus ada tangga gitu? Karena jangan Bu. Oh, sering banget ya. Iya, kayak orang daerah masuk. Memang di Aceh di rumah tingkat-tingkat. Nah, jadi kenapa sih rumah adat Aceh itu seperti ini? Karena ini udah sebuah menjadi tradisi yang turun temurun sehingga diikuti oleh zaman kita yang zaman Z sekarang ini. Nah, selanjutnya sini ada bohrongrong. Ada yang pernah makan? Ada. Itu apa? Nah, disinilah kita dapat menceritakan. Nah, disinilah kita bisa membedakan budaya-budaya kita. Walaupun berbeda-beda namanya, tetapi rasa dan bentuknya sama. Beda ya? Oh gitu ya, ibu juga kurang tahu. Selanjutnya di sini ada Sunda. Ada orang Sunda? Oh, ada ya. Nah, di sini ada pakaian yang berbeda bukan dengan pakaian adat yang pertama? Rumah adatnya berbeda tidak? Nah, di sini makanannya ada nasi liwet. Ada yang sudah pernah makan? Saya pernah. Ah, bagaimana Saya pergi rasanya? ke Bandung makan nasi liwet enak. Enak, mantap kali ya kan? Oh iya. Nah, dari sini aja udah ada perbedaan-perbedaan. Nah, selanjutnya ada di sini Jawa. Jawa. Nah, pakaian adatnya yang pertama tuh di sini kan pakai apa ini namanya? Sikir sudah. Bukan, ini Jawa. Itu Jawa. Jelas perbedaan khasnya. Di sini coba perhatikan kembali. Apakah perbedaan rumah adat yang ketiga dengan yang kedua dan pertama yang berbeda? Atapnya, iya benar sekali. Apa lagi? Tangganya. Ya benar. Bawahnya tuh nggak bolong. Ya, selanjutnya di sini ada makanan khasnya. Ada yang pernah sudah makan? Apa rasanya? Enak. Rasa nasi. Mantap kali. Ya. Selanjutnya di sini ada menghargai keragaman budaya. Setelah melihat beberapa gambar dan ciri khas dari masing-masing budaya, di sini kita ada 3 poin yang harus. Yang pertama itu ada menghormati tradisi, yang dimana menghargai dan tidak merendahkan tradisi dan kebiasaan orang lain. Kalau misalnya kita tuh kayak ini lihat misalnya Julmalija kan di sini yang orang Aceh sendiri. Nah, Julmalija ini aneh, kebiasaannya aneh. Padahal itu kan kebiasaan, itu adalah sebuah budaya yang sudah menjadi kebiasaannya. Nah, yang kedua itu ada belajar budaya lain. Seperti apa sih contohnya kita mempelajari budaya lain? Nah, di sini itu kita mempelajari budaya yang positif, bukan yang negatif. Misalnya cara berpakaian. Misalnya orang Jawa bisa mencontoh Julmalija yang soleh pakaiannya karena Aceh, gitu ya kan? Nah, sedangkan belajar budaya lain yang negatif seperti apa? Kita ambil contohnya dari Barat. Misalnya orang Barat ataupun bule-bule itu kan celananya pendek. Kalau di Aceh kan itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh, berarti nggak boleh. Nah, yang ketiga itu ada berpartisipasi dalam acara budaya. Misalnya kan kita lagi tinggal di Aceh, berarti orang-orang Jawa ini harus berpartisipasi dalam budaya Aceh. Kayak misalnya ikut tetangganya kenduri belang, kenduri laut, dan lain-lain. Nah, dari sini nih kita lihat lagi perbedaannya. Apa aja sih dari gambar di bawah ini perbedaannya? Ada yang tahu? Agama Bu. Ya, bisa dijelaskan seperti apa contohnya? Itu Kristen. Ada Ya. Islam yang tengah. Ya. Yang ketiga Hindu. Hindu. Yang ini keempat Buddha. Konghucu. Konghucu itu yang masih ada ininya. Apa namanya? Vihara itu Bu. Budanya mana Bu? Ya, karena nggak muat, jadi Bu buatnya cuma 4 saja. Nah, dari sini saja budaya itu juga berkaitan dengan agama saja. Jadi tidak hanya pakaian, makanan, dan juga kebiasaan maupun rumah adat, tetapi tergantung juga dari kebudayaan masing-masing. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kelompok menjadi 2 kelompok.
dan Ibu akan memberikan tugas setelah ini. Akra buat. Nah, yang pertama itu anak-anak di situ boleh mengisinya dengan yang pertama sampingnya itu ada nama kelompok. Nama kelompoknya itu tulis namanya. Nah, yang kedua itu ada budaya yang diteliti. Budaya yang diteliti ini sesuaikan dengan budaya yang ingin kalian angkat. Ya, Bu. Nah, nanti jawaban yang soal yang pertama itu ada apa yang menjadi ciri khas budaya ini. Sebentar Ibu akan menyanyinya. Nah, coba perhatikan beberapa soal di bawahnya itu ada pertanyaannya 5 dan jawabannya nanti ada 5. Kepada kelompok 1 dan kelompok 2 akan Ibu berikan beberapa waktu. Oke, Bu. Ibu, ini diteliti budaya apa, Ibu? Pilih salah satu budaya yang sudah kalian mengerti. Misalnya, kamu berasal dari Jawa, berarti bawa Jawa. Bu, kami udah siap, Bu. Silakan kelompok pertama maju ke depan. Ayo silakan Dini dan Fadila. Ini kelompok saya, Bu. Ya, nomor 1 ya. Iya. Nah, yang pertama itu mau dijawab sama siapa? Ayo, Bu. Ya, silakan Dini. Nah, yang pertama itu apa yang menjadi ciri khas budaya ini? Kami di sini mengambil budaya Jawa, yang mana Jawa itu kan banyak keragaman. banyak keragamannya, Khas-khasnya, Bu. seperti kayak dan juga itu banyak pantangannya gitu. Boleh sebutkan salah satu? Ini, Bu. Nggak boleh pulang hari maghrib. Oh iya, itu boleh. Pantang, Bu, pantang. Nggak boleh makan di Nggak boleh depan makan pintu di juga, situ. Bu. Ya, emang nggak boleh pakai di depan TV ya. Banyak, Bu. Ya. Itu hal-hal mistisnya juga banyak. Berarti itu Udah, Bu. adalah salah satu ciri-ciri dari budaya yang kalian pilih ya. Iya, Bu. Lanjut yang Terus kedua. kebiasaan sehari-hari budaya Jawa ini kebiasaan sehari-hari masyarakat dari budaya Jawa ini. Jadi dari Jawa ini Selanjutnya, apa upacara atau perayaan yang ada dalam budaya ini. Jadi, Bu, kalau di Jawa di suku Jawa itu ada namanya kerentana. Iya. Jadi anak-anak itu kerentana tuh bisa buat acara berduri gitu, Bu. Atau enggak acara 7 bulanan Iya, yang betul. gitu, Bu. Terus seni dan musik dalam budaya ini biasa pakai ini, Bu. Gamelan. Khas Jawa, Jawa. musik khas Jawa. Terus bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap keberagaman? Mereka itu, Bu, saling menghargai satu sama lain. Walaupun mereka berbeda-beda suku dan keberagaman, mereka tetap satu seperti Bhinneka Tunggal Ika itu. ya terima kasih. Ini reward untuk Fadila dan Dini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tepuk tangan. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan. Ayo kepada kelompok 2 yaitu Julmeleja, Adel dan Afra dipersilakan. Jadi, Bu, Ya. ciri khas dari kebudayaan Aceh itu yaitu seperti Bahasanya, Bu. Bahasa. Unik orangnya, Ah. ada hurufnya juga. Dan mereka punya ibu senjata yang namanya rengka. Ya. Itu menjadi ciri khas. bagaimana kebiasaan sehari-hari masyarakat dan budaya ini. Jadi
kebiasaan sehari-harinya tuh Jadi kebiasaan sehari-harinya itu Bu sama kayak itu lain Bu. Orang ini berinteraksi dengan baik. Cuma biasa orang Aceh itu masih melestarikan bahasa Acehnya. Jadi orang ini masih minim juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Iya. masih menggunakan bahasa Acehnya. Ya betul. apa Selanjutnya. saja upacara atau perayaan yang ada dalam budaya Aceh ini, yaitu kenduri, kayak perayaan kenduri laut, kenduri blang. Jadi kenduri blang itu kalau misalnya siap panen Bu, biasanya ada kenduri blang, Ya. ada pesiju juga. Nah, terus bagaimana seni musik dan musik dalam budaya ini? Jadi Seni dan musik dalam budaya Aceh itu ada namanya serune Bu. Iya. Jadi ciri khas Aceh. Nah. Serunnya. Iya. Jadi dari situ ada juga tarian-tarian Aceh yang sudah mendunia. Salah satunya tari Sakmai. Ya betul sekali. Terakhir bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap keberagaman? Nah itu bagaimana? kalau di Aceh itu Bu toleransinya masih sama. Cuman karena memang kelompok Aceh kebanyakan Aceh saja, jadi mungkin agak kurang interaksi dengan yang suku lain. Tapi jika berinteraksi, mereka masih sama-sama menghargai dengan salah satunya berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sehingga orang yang nggak kayak orang Aceh ini paham gitu Bu. Ya aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah ini sebagai reward untuk kelompok 2. Terima kasih Bu, Terima kasih Bu rezeki, Bu. Amin. Nah setelah kita mempelajari materi tentang keberagaman budaya, kita juga sudah melakukan kerja kelompok, yaitu tentang menceritakan bagaimana sih budaya masing-masing seperti Aceh dan juga Jawa. Nah dari beberapa teman-teman di sini, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa sih pembelajaran kita hari ini? Bu, Ya, Nur Fadila. Jadi kita sudah belajar mengenai keberagaman suku dan budaya, di mana bahwasanya setiap suku dan budaya itu memiliki perbedaannya masing-masing, baik Ya. dalam pakaiannya, rumah adatnya maupun makanan khasnya Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih Nur Fadila, tepuk tangan dulu. Nah, setelah kita mempelajari ini kan sudah habis pada bab keragaman antara suku dan juga budaya, maka untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang peta dan global. Ibu meminta kepada anak-anak semua untuk mempelajarinya di rumah ya. iya Ibu. Baik, kepada jika anak-anak yang belum mengerti ada yang ingin ditanyakan. Sudah Bu. Berarti sudah paham semua. Sudah Bu. Nah, kepada kita mari kita tutup doanya. Berdoa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kabarnya kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya anak-anak.